Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena atas rahmatnya lah kita dapat berpuasa dan menjalankan ibadah puasa yang baik sampai detik ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah singkat yang bertema bacalah Al-Quran sebaik mungkin di bulan suci Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Tak terasa Ramadan tinggal beberapa hari lagi dan akan meninggalkan kita semua, dan kita akan masuk pada bulan Syawal. Jadi perbanyaklah ibadah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan ini, karena di salah satu malam terakhir bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang terbaik dari 1000 bulan, dan apabila dihitung 1000 bulan tersebut sekitar 83,4 tahun yang kita tunggu-tunggu dan kita mengejar-ngejar pahala pada malam tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya saya di sini juga ingin memberi tips bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Quran adalah sebagian dari ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita membaca satu hurufnya saja mendapatkan 10 pahala. Dan bayangkan kita membaca ayat demi ayat, halaman demi halaman, lembar demi lembar, dan juz demi juz. Bayangkan berlipat-lipat dan berganda-ganda pahala yang kita dapatkan apabila membaca sebanyak itu, insya Allah. Ada 3 tips yang akan saya berikan untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama adalah tumakninah atau ketenangan. Pada saat membaca Al-Quran, janganlah terburu-buru dan tetap tenang, dan memperhatikan tajwid dan makhrajnya agar terhindar dari kesalahan dan kekurangan huruf yang kita baca. Yang kedua adalah tartil atau berurutan, yang berarti berurutan dalam membaca ayatnya, dan juga hal ini ditegaskan untuk lebih memperhatikan makhraj dan tajwidnya dengan benar agar terhindar dari kesalahan yang saya bilang tadi. Dan yang terakhir dan yang ketiga dan yang terakhir adalah dawam atau berurutan, yang dawam atau sesering mungkin, yang berarti membaca Al-Quran jangan hanya sesekali atau sekali-sekali waktu, tetapi bacalah Al-Quran sesering mungkin, meskipun hanya dalam satu waktu tertentu yang kita dapat lakukan, misalnya setelah sholat maghrib atau sholat isya. Hadirin rahibadi wa rahimakumullah. Maka dari itu, dengan hal yang saya sampaikan tadi, janganlah kita semua bermain-main dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimain-mainkan bacaannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Cukup di sini tips yang saya berikan dan ceramah singkat yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya minta maaf kepada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan saya memohon ampun apabila ada kekhilafan dari saya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum